Oke, kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, tapi seringnya kita cuekin. Yup, seni ngobrol. Tapi bukan cuma ngobrol sama orang lain, tapi juga sama diri sendiri. Gimana tuh? Yuk kita mulai. Halo teman-teman belajar, selamat datang kembali di channel kita. Sebelum kita masuk ke dagingnya, jangan lupa ya, klik tombol like, share, komen, dan yang paling penting, subscribe. Dukungan kalian itu bener-bener bikin kita semangat buat bikin konten-konten kayak gini lagi. Coba ngaku deh, pernah nggak sih kalian lagi asik ngobrol sama temen, tapi obrolan yang di dalam kepala kalian sendiri itu malah jauh lebih rame. Kayak lagi ada rapat paripurna gitu. Ada yang lagi mikirin, tadi dia ngomong gitu maksudnya apa ya? Ada yang mikirin, nanti malam makan apa ya? Nah, kalau pernah, selamat. Itu pintu masuk kita ke pembahasan hari ini. Oke, kita mulai dari dalam dulu ya. Kita bakal ngintip dunia batin kita sendiri. Atau kalau pakai istilah kerennya, komunikasi intrapersonal. Jadi, apa sih komunikasi intrapersonal itu? Gampangnya gini, itu tuh semua dialog yang terjadi di dalam kepala kita. Beneran, semua. Dari mulai kita ngasih semangat ke diri sendiri, ayo bisa, sampai ngedumal sendiri, kok bisa lupa bawa dompet sih? Nah, proses ngobrol sama diri sendiri inilah yang terus-terusan kita lakuin buat ngertiin dunia di sekitar kita. Biar gampang bayanginnya, anggap aja komunikasi intrapersonal ini tuh kayak sistem operasinya otak kita. Kayak OS di HP atau laptop kalian. Dia yang ngeproses semua informasi yang masuk, ngejalanin aplikasi pikiran dan perasaan, baru deh keluar jadi tindakan atau omongan. Keren kan? Dan ternyata, proses ngobrol sama diri sendiri ini ada langkah-langkahnya loh. Nggak asal gitu aja. Pertama ada sensasi. Ini pas panca indera kita nangkap sesuatu. Contoh, kita lagi di taman, terus lihat anak kecil nangis. Nah, lanjut ke tahap 2, persepsi. Di sini kita mulai ngasih arti. Waduh, ini anak pasti pengen es krim tapi nggak dibolehin. Terus yang ketiga, memori. Otak kita langsung nyari file-file lama, kayaknya minggu lalu juga ada kejadian gini. Dan terakhir yang keempat, berpikir. Disinilah kita mutusin mau ngapain. Mau cuek aja, atau mungkin malah jadi pengen beli es krim juga. Hahaha. Oke. Jadi kita ngobrol sama diri sendiri. Terus, emang penting? So what gitu kan? Jawabannya penting pakai banget. Yuk, kita lihat kenapa. Kalau kita jago ngobrol sama diri sendiri, itu tuh ibarat kita lagi nge-unlock superpower loh. Serius, kita jadi lebih kenal sama diri sendiri alias self-aware. Dari situ, rasa percaya diri kita jadi naik. Kita juga jadi lebih pintar ngatur emosi, bisa nyemangatin diri sendiri pas lagi butuh, jadi lebih fokus, lebih mandiri, dan yang pasti, jadi lebih gampang buat adaptasi. Paket komplit kan? Sip, kalau dalaman kita udah beres, OS-nya udah di-update, sekarang waktunya buat go public. Waktunya kita nyambung sama dunia luar. Oke, dari dunia batin yang sunyi senyap, atau kadang rame juga ya, kita pindah ke dunia luar yang jelas-jelas rame, komunikasi interpersonal. Nah, kalau komunikasi interpersonal ini udah pasti kalian semua tahu. Ini ya, ngobrol sama orang lain, proses tuker-tukeran info, ide, atau sekedar gosip sama temen. Mau itu ngobrol langsung di grup WhatsApp atau bales-balesan komen di medsos, inilah dasar dari semua hubungan kita sama manusia lain. Dan di setiap obrolan interpersonal, itu pasti ada elemen-elemen ini. Ada pengirim sama penerima pesan, terus ada pesannya itu sendiri, bisa omongan, tulisan, atau bahkan cuma lirikan mata dan emoji. Nah, habis itu ada umpan balik alias responsnya. Semua ini dikirim lewat media, bisa langsung tatap muka atau lewat chat. Jangan lupa satu lagi, gangguan atau noise. Ini nih yang nyebelin, kayak sinyal jelek pas lagi video call penting, atau bahkan pas kita lagi capek aja itu bisa jadi gangguan. Nah, biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita adu aja keduanya? Intra versus inter. Yuk kita lihat bedanya secara head to head. Lihat deh, bedanya kelihatan banget kan? Kalau interpersonal, pelakunya ya cuma kita sendiri. Arah komunikasinya ke dalam. Tujuannya buat mikir, buat refleksi, medianya ya pikiran dan perasaan kita. Nah, kalau interpersonal, pelakunya udah pasti lebih dari satu orang. Arahnya keluar, tujuannya buat berbagi info dan bangun hubungan. Medianya bisa macam-macam, dari omongan sampai tulisan. Tapi, jangan salah sangka. Walaupun kita bandingin kayak gini, mereka ini bukan lawan loh. Mereka justru satu tim yang nggak bisa dipisahin. Ini nih bagian paling pentingnya. Komunikasi interpersonal yang jago itu akarnya dari komunikasi intrapersonal yang sehat. Coba pikirin deh, gimana kita bisa jelasin apa yang kita mau ke orang lain kalau kita sendiri aja nggak tahu apa yang kita mau. Jadi, kalau kita jago ngobrol ke dalam, kita pasti bakal lebih jago juga ngobrol keluar. Masuk akal kan?
Oke, mungkin sekarang ada yang mikir, ngerti sih, tapi terus kenapa? Apa untungnya buat gue sehari-hari? Pertanyaan bagus, ini dia jawabannya. Kalau kalian bisa nguasain dua-duanya, kalian bakal bisa bikin keputusan yang lebih cerdas. Kenapa? Karena udah diobrolin dulu sama diri sendiri. Kalian juga bakal bisa bangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Jadi pemimpin yang lebih efektif? Bisa. Ngadepin konflik dengan lebih pede? Pasti. Dan yang paling utama, ini semua bagus banget buat kesehatan emosional kita secara keseluruhan. Dan ngomong-ngomong soal komunikasi yang bijak, ada satu kutipan keren dari Imam Syafi'i yang pas banget sama topik kita. Beliau bilang, "Nasihatilah aku saat aku sendiri, dan hindari memberiku nasihat di depan umum." Ini dalam banget kan? Ini nunjukin betapa pentingnya ngertiin perasaan orang lain dan milih cara yang tepat buat ngomong. Itulah inti dari komunikasi interpersonal yang hebat. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengerin semua ini, aku jadi penasaran deh, keterampilan komunikasi mana nih yang menurut kalian paling perlu dilatih saat ini? Yang intrapersonal, buat lebih kenal diri sendiri, atau yang interpersonal, biar makin jago ngobrol sama orang lain? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, pengen tahu nih. Oke deh teman-teman, seperti biasa, semua sumber referensi yang kita pakai buat pembahasan kali ini udah aku cantumin di kotak deskripsi di bawah. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis, sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.